spread selfie gitu kan. Kita pakai aplikasi tambah cakep tuh. Sekarang fenomena di akhir zaman, orang malah seneng dimaki, orang malah seneng misalnya bikin haters, ya kan? Tapi penyakit ain ini malah kena dari orang yang menyanjung kita berlebihan. Semakin banyak haters, semakin terkenal. Ini ajaib loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Baterai A2 bahas misteri bareng saya Ali Zainal dan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Arif Budiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tambah seru nih. Tambah seru. Udah tambah banyak lagi yang komen, Masya Allah, thank you. Eksisnya kita karena teman-teman semua pastinya ya. Dan saat ini kita akan membahas yang lagi fenomena akhir zaman juga nih guru, penyakit ain. Yeah. Nah, penyakit ain ini memang dari zaman Rasulullah SAW dan para nabi udah ada. Yeah. Nah, sekarang di fenomena akhir zaman ini penyakit ain ini muncul, karena nge-share atau ngupload selfie kita misalnya, atau kita main media sosial, gerakan-gerakan ya, atau gambar-gambar yang memang menarik perhatian orang. Tapi kalau misalnya dipikir, semua aplikasi berusaha untuk membuat kita lebih ganteng, lebih cakep, sehingga akhirnya membuat orang terpesona, suka gitu kan. Nah, yang jadi masalah sekarang, nggak ada aplikasi yang buat kita jelek sehingga nggak penyakit gitu. Semua pengen orang aplikasinya tambah muda, tambah cakep, tambah gimana, sehingga akhirnya orang, ya Allah. Nah, pada saat subhanallah, kalau masih subhanallah nggak apa-apa ya. Kalau ya Allah masih nggak apa, cakep banget nih orang. Nah, gitu. tanpa sadar, bisa nggak sih guru share-sharean kita, uploadan kita di media sosial ini kenain, dan penyakit ini bukan penyakit yang bisa dibilang medis, ini pasti kenanya non medis, sehingga akhirnya kena mata bahasa. Rasulullah pun pernah kena. Silakan guru. Jadi begini, tadi Ali bilang akhir zaman, tentu pasti ada awal zaman, ada pertengahan zaman. Nah, penyakit ini itu udah mulai dari awal sampai tengah sampai dengan akhir. Cuman beda nih, dia berevolusi ya. Nah, kalau dulu penyakit ini itu dikategorikan penyakit sihir, atau kena sihir dan sebagainya, atau kena orang-orang yang memakai buhul-buhul, meniup-niup dan sebagainya, sehingga orang tersebut menjadi kayak orang yang nggak sadar gitu lah. Nah, sehingga dia disebut kena penyakit ain. Tapi ketika sampai dengan akhir zaman terus berevolusi dia, ya. Sesuai dengan zamannya. Sihir ini udah mulai berevolusi nih. Ya Allah. Iblis juga udah pakai canggih dengan cara bagaimana agar manusia-manusia sampai akhir zaman itu dia kena penyakit ain. Nah, sekarang saya mau tanya Mali. Saat ini akhir zaman, penyakit ain atau sihir yang paling bahaya itu apa? Ya, santet kah? Atau apakah dan sebagainya? Ya. Jadi sihir akhir zaman ini sebetulnya yang selalu kita pegang sehari-hari, ya. Nah, konteksnya sehingga ketika itu sesuatu yang bisa melalaikan diri kita kepada Allah, sesungguhnya dia telah kena penyakit ain. Ya Allah, HP dong. Ya, HP ketika ia tetap ingat sama Allah baik, tapi kalau ia menjadi jauh dari Allah, ia kena penyakit ain. Itulah sihir. Jadi sihir yang nyata loh sekarang ini, iya kan? Nah, sehingga perbuatan-perbuatan yang iblis ngerti nih bagaimana caranya ini Bani Adam atau umat Nabi Muhammad dia bisa lalai kepada Allah. Dia pakai cara dengan penyakit ain. Dia tahu cara pandang manusia akhir zaman itu ketika ia menyukai. Nah, iblis makin terus dipur sama iblis ini supaya manusia itu semakin lalai sehingga dia meninggalkan sholatnya, meninggalkan zikirnya, jadi nah itu sebetulnya penyakit ain. Jadi kalau penyakit ain itu bagaimana caranya kalau misalkan kita begitu banyak yang sudah kena kan zaman sekarang ini kan? Banyak, aku juga kena begitu guru. Ya, tentunya kita harus melatih diri kita, melatih hati kita. Kita boleh nggak pegang handphone? Boleh. Pegang laptop atau main apa? Silahkan. Yang nggak boleh ini kalau dia lupa dan lalai atas perintah-perintahnya ketika ia beragama kan gitu. Mau agama Kristen dia punya perintah kan harus ke sana kemari atau ke gereja dan sebagainya. Buddha juga punya caranya, Islam juga ada caranya. Yang penting ketika ia asik dengan apa yang ia mainkan,
tapi ia tetap ingat gitu loh. Ya, ketika waktunya sholat, sholat. Atau ketika ia menggunakan handphone, dipergunakan untuk bisa kemanfaatan bagi orang lain. Contohnya ketika nge-share dan sebagainya. Sebelum nge-share, coba direnungkan dulu oleh kita. Bagus nggak untuk kita? Bisa merubah kita nggak? Kadang-kadang orang nge-share main copas, lempar. Terus kemudian dia sendiri nggak itu benar atau enggak? Bukan masalah soal benernya, nggak ada efeknya ke dalam diri dia. Dia nggak berubah sebagaimana yang di-share. Ya Allah. Hasil share-nya mau bagus, isinya bagus, tapi dia berubah nggak? Enggak juga. Nah, mungkin dia ingin dilihat oleh orang bahwa ternyata dia. Nah, gitu kan? Ya kita nggak mau suzon, tetapi kebanyakan seperti itu. Ya intinya kalau ada kebaikan datang ke kita, coba kita telah dulu kita amalkan dulu kita, baru ini baik untuk orang lain juga. Insya Allah karena kita sudah merasakan, barulah di-share. Nah sekarang guru lebih mengkerucut nih guru. Iya. Kalau nge-share foto. Iya. Misalnya jepret selfie, set gitu kan. Terus kita pakai aplikasi tambah cakep gitu. Terus kita share, terus tiba-tiba orang terkagum-kagum. Oke. Nah, melalui foto yang kita lihat bisa tembus ke orangnya nggak guru tiba-tiba? Kenapa gitu? Bagaimana? Bisa dong. Aduh. Nah, cuman masalah gini kan, ketika merubah kan ada yang dirubah. Kalau misalkan berubah jasad, langsung kan itu emang diharamkan ya. Karena tapi ketika posisi ngerubah dalam bentuk foto, yang ada adalah bisa menipu orang lain. Ya kan? Jadi mata orang tertipu, seolah-olah muda padahal udah tua kan gitu. Kemudian dari situ dia bahkan sekarang ini laki-laki bisa kayak perempuan bisa kayak laki-laki kan gitu kan. Nah, jadi intinya itu akhirnya bisa menipu. Dan itu pernah kejadian kan? Disangkanya perempuan, tahu begitu nikah laki-laki ya. Ya Allah, Nah, itu kan kejadian akhir zaman kan ada. Ya. Nah, jadi intinya agar kita terhindar dari penyakit ain ya. Rasulullah dulu juga pernah kena penyakit ain dalam konteksnya ya, seperti dalam riwayatnya, bahkan ada doa malaikat Jibril, doanya begini. Bismillahi urkika min kulli sa'in yu'zika min kulli sarin nafsin au ainin hasidin. Allahu yasfika bismillahi urkika. Maknanya adalah ketika bahasa penyakit ini adalah penyakit ain yang dimaksud ketika zaman Rasul adalah penyakit orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri, orang yang dengki gitu loh. Nah, dengki kepada Rasulullah dia menggunakan cara-cara yang lewat pelantaran doa-doa lewat cara-cara iblis lah, sehingga membuat Rasulullah menjadi seperti apa namanya linglung dan sebagainya. Tapi Allah kan tetap menjaga Rasulullah. Dan itu akhirnya hikmahnya dia menjadi sebuah pelajaran untuk kita sebagai umatnya, ya, agar Rasulullah aja kena, apalagi kita kan kita. Maka kita harus banyak berzikir, banyak mengingat Allah agar terhindar dari penyakit ini tadi. Baik guru. Sekarang fenomena di akhir zaman, orang malah seneng dimaki, orang malah seneng misalnya bikin haters, ya kan? Dia malah sesuatu, kenapa semakin banyak haters, semakin banyak yang nge-like. Dukung terus channel Ahsanah TV dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa follow semua sosial media kami di @ahsanah.tv. Semakin banyak haters, semakin terkenal. Ini ajaib loh. Nah, sementara haters itu kan ain juga kan. Kalau misal didoain kan misal, misalnya maaf kasarnya, mampus lu misalnya gitu kasarnya. Itu kan tetes gitu kan bisa. Bisa kena, ini gimana guru? Karena itu kan ain juga kenanya kan mata. Iya, artinya orang benci sama dia. Orang-orang ketika banyak yang benci justru makin bagus gitu maksudnya. Iya, semakin terkenal gitu kan dia. Iya, itu tadi antara ain dengan penyakit hati ini ada sedikit ada sambungannya nih, gitu kan. Karena ketika seseorang itu kena penyakit ain, cuman orang yang melakukannya boleh jadi dia emang hatinya sakit gitu loh. Atau orang-orang yang dituju itu ada juga orang yang sakit ketika hatinya bodoh amat lah dia mau ngomong apa dan sebagainya, dan itu akan menguntungkan kita kok. Jadi gak ada malu-malunya. Iya, gak ada malunya kan, sakit juga hatinya. Benar. Ya kan yang dimaksud. Jadi ya kedua-duanya memang ini akhir zamannya sangat-sangat luar biasa ya. Jadi ya mudah-mudahan acara ini juga bisa menyadarkan kita dan menyadarkan orang lain yang banyak gitu ya. Agar ingatlah sebentar lagi kita akan menghadap, ya kan. Enggak hari ini, besok atau lusa atau minggu depan, tahun depan bisa aja terjadi. Kebanyakan orang nggak siap
atau enggak mempersiapkan yang pasti, tapi justru sibuk dengan yang enggak pasti. Ya Allah. Ya. Nah, yang pasti kan kematian pasti kan. Tapi kalau kaya, miskin, cakep enggak pasti kan. Yang cakep jadi jelek juga. Benar, enggak ada yang abadi. Yang cantik jadi nenek juga. Iya kan? Iya. Nah, kalau sampai nenek kan gitu. Nah, yang jadi masalah emang fenomena di akhir zaman ini ajaib banget. Jadi mereka berusaha jadi dihaterskan dulu, jadi banyak hatersnya. Habis itu dia berusaha untuk membalik situasi karena udah followersnya banyak. Karena kalau misalnya kita sekarang jadi orang yang baik-baik aja lurus-lurus, itu yang like dikit. Misalnya gitu kan. Nah sekarang jadi yang negatif dulu, begitu negatif, boom naik. Habis itu langsung dia berubah seakan-akan jadi orang baik gitu. Iya. Jadi ya itulah karena yang dikejar dalam hatinya adalah soal ketika yang dicapai adalah pengikut, berarti kan bahasanya itu juga dia mengejar bukan masalah akhiratnya tapi masalah dunianya kan, sehingga ketika banyak pengikut kan bisa menguntungkan untuk dirinya. Tapi menguntungkan itu kan dalam konteks koridor dunia kan, tidak belum tentu akhirat kan. Ya, tapi kalau orang-orang yang diikuti, di follow dikarenakan ilmunya yang baik dan sebagainya itu beda lagi kan. Iya benar, makomnya beda. Dia nggak harus membenci orang dulu. Terus gimana dong cara kita akhlak kita ingin nge-share? Terus boleh nggak kita nge-share foto kita, aktivitas kita segala macam supaya nggak kena mata gitu kan ya? Kadang-kadang kan bukan hanya penyakit ain ini bukan hanya dari orang yang benci, tapi penyakit ain ini malah kena dari orang yang menyanjung kita berlebihan. Iya. Sementara maaf lahir batin, sekarang kita nge-share aja pengennya disanjung gitu kan sama orang kan. Artinya kita pengen diperhatiin, keren banget nih, cakep banget nih, cantik banget ya, itu kan standar manusia kayak gitu. Nah, namun pada saat kita mengharapkan sanjungan, itu ain itu akan ada gitu. Nah, gimana akhlaknya nih guru kita nge-share ini guru? Ya, segala sesuatunya harus berujung kepada kemanfaatan sih. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang manfaat. Nah, ketika kita nge-share foto kita, kalau itu memang bisa menjadi sebuah kemanfaatan, misalkan begini, foto kita baik nih, maaf wajah kita misalkan dikaruniakan sesuatu yang baik oleh Allah, cantik kah, ganteng kah, itu kan relatif ya. Tapi ketika melihat seseorang melihat kemudian dia menyukai, dia mungkin menyukainya dalam konteks, ini bisa nih buat dipakai produk saya untuk dia sehingga menjadi manfaat kan gitu. Ya artinya itu adalah bukan jadi jatuhnya kepada penyakit tetapi itu sebuah kemanfaatan. Nah, ketika kita memang niat kita agar orang itu yang melihat ini kemudian jadi bisa mendatangkan penyakit ain, nah mungkin kita dalam hal ini sebelum mengeser, sebelum coba renungkan dulu lah, ya ini baik nggak untuk orang lain, ini bisa mendatangkan kemanfaatan nggak bagi orang lain. Kemudian kita juga di samping itu jangan lupa juga berdoa ya agar apa yang kita share ini bisa bermanfaat. Ada doanya nggak sih guru? Baca apa gitu? Bismillah apa gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Pixel. Iya, yang jelas kalau Muslim ya, kalau saya ta'awud bismillah syahadat itu adalah wajib. Sebagai pembuka. Ta'awud itu karena bagaimanapun juga kita memohon pertolongan pada Allah dari gangguan setan ya. Itu dulu yang utama. Lalu menyebut nama Allah. Ya. Nah, ta'awud bismillah, lalu kita mensyahadatkan ya diri kita kembali. Boleh jadi mulut kita kemarin enggak syahadat, kita syahadatkan ya. Ta'awud bismillah syahadat, kemudian ya Allah jadikanlah apa yang saya bagikan ini berkah dan rahmat bagi siapapun hamba-hambamu dan bisa bermanfaat untuk hamba-hambamu ya, dan jangan kau jadikan apa yang hamba sebar ini sebuah kemudaratan sehingga orang lain menjadi mudarat ya dan merugi gitu loh. Berarti itu kalau misalnya tiba-tiba ada orang nyanjung, ya Allah cakep banget, udah ketutup tuh ya. Udah karena udah bismillah, sudah ada ta'awuz, sudah segala macam. Iya insya Allah. Tapi kan orang tersebut yang melihatnya kan, cakep banget. Ya nggak apa-apa orang itu bilang begitu kan, karena nggak tembus ke orangnya kan. Tapi kan orang itu nggak, kecuali kalau memang dia komunikasi dengan orang tersebut. Tapi itu pun juga sebuah sanjungan, hal-hal yang wajar. Manusiawi. Yang jelas ketika orang itu membacanya, dia subhanallah gitu ya. Semoga saya bisa terjaga dari ucapan-ucapan seperti ini, karena yang memang pantas dipuja adalah Allah, yang pantas dipuji adalah Allah. Saya masih apa sih kan gitu kan.
Nah, lebih ke sana untuk dirinya dong. Ya kan? Artinya dirinya nggak harus nge-share juga. Aduh, nggak usah bilang begitulah ini kan juga nggak gitu juga, biasa aja. Ya kan? Iya, paham. Cukup hati lah. Jadi begitu ada yang nyanjung, nggak ada salahnya kita buat hanya Allah yang pantas sanjung. Itu untuk menepis penyakit ain. Betul. Dan tadi ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah kita share baru ya. Insyaallah orang-orang yang punya niatan kena ain ainnya tajam nama kita tertepis ya. Insyaallah. Terjaga. Ta'awud, bismillah, syahadat, sholawat. Nah, cakep deh. Ya. Nah, sekarang emang orang yang pengen kena ain gimana, Guru? Maksudnya gini, Guru. Emang fenomena di akhir zaman ini ajaib. Kadang-kadang emang orang share ya, ingin dapet ain, maksudnya gini, ingin diomongin sama orang, ingin dosa nggak sih kayak gitu? Misalnya dia umbar auratnya, dia gitulah gitu ya. Ya, itu bisa jadi salah satu Dia penyakit ain buat orang kali ya. Iya, dia menebarkan misalkan gini. Ketika seseorang menebarkan dalam konteksnya untuk menebar aurat sehingga mata-mata manusia yang melihatnya menjadi bisa mendatangkan syahwat, kemudian ada timbul kemaksiatan dan sebagainya. Ini kan bahaya juga. Itu mengajak keburukan untuk orang lain kan gitu ya. Nah, dan ini masalahnya orang yang menebar kita emang sengaja dalam konteksnya gitu kan. Ya, justru saya ingin memperlihatkan kemolekan saya. Kayak gitu kan. Itu artinya dosanya kayak apa tuh, Guru? Nah, itu plus. Ya Allah, plus. Jangan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka karena toh kecantikan tuh nggak harus dengan menimbulkan aurat kan gitu. Kecantikan itu bisa dilihat dengan kesahajaan dari seseorang dalam berpakaian, dalam berbicara, dalam menata tubuhnya ya, karena itu adalah karunia dari Allah, dia patut mensyukurinya. Dan ketika disebarkan untuk orang lain ikut melihat ya, Masya Allah, Subhanallah, cantik banget gitu ya. Ya artinya kan itulah ciptaan Allah yang luar biasa. Ya kan? Baik, ini Guru, sekarang kita sebagai orang yang melihat orang lain supaya orang itu nggak kena penyakit ain. Misalnya gini, iya Allah, kalau dari Allah nggak apa-apa dia cabut. Jangan sampai kita misalnya sama anak sendiri atau sama istri, sama keluarga, sama sekarang. Jangan sampai nih kita kan penyakit ain itu goib, Guru. Kadang-kadang cetus gitu kan langsung. Betul. Nah, supaya kita tidak kena atau kita tidak mengenai orang lain penyakit ain. Iya, itu kan tentu ada sebab akibatnya. Tadi kalau Ali kan tadi bicara itu berarti bicara akibat kan. Akibat karena ada hal yang yang sudah disebar kan gitu. Berarti dimulai dari yang menyebar dulu kan. Nah, yang menyebar tentunya menyebarnya kalau menyebar dia ta'awud bismillah syahadat tapi dia menebar kemudian dengan tebaran itu dengan membuka aurat sama aja bohong kan gitu. Ya artinya kembali kepada dari awal mulanya ketika misalkan itu hal yang baik kemudian dilihat oleh orang itu sebetulnya baik tapi orang itu timbul tetap ainnya ya kan kemudian dia jadi benci dengan hal itu. Emang orang tersebut memang sudah ada penyakit dalam hatinya. Ya kan? Itu bermasalah dalam orangnya. Iya. Apapun yang dilihat ada syahwatnya belum berarti orang yang lihatnya ngaco gitu. Orang biasa udah ketutup masih aja ya ampun udah pikirannya udah bermasalah. Seenggaknya bukan masalah itu kalau memang ada orang itu yang udah ada kebencian terhadap orang tersebut ya bagaimanapun juga dengan cara apapun juga tetap dia benci kan gitu. Baik Guru, terima kasih ilmunya dan mudah-mudahan jadi barokah buat kita Guru. Ya, Insya Allah Ali. Baik ini sahabat-sahabatku nih Masya Allah ya, ini hal simpel sih tapi ini akan jadi bahaya buat kita. Kenapa? Karena orang yang kena penyakit ain akan berbahaya dan kita pun akan berbahaya juga untuk diri kita ya. So nggak ada salahnya mulai sekarang supaya kita terhindar dari penyakit ain ini. Kita mulai waspada, melihat apapun dan menge-share apapun. Tadi guru kita udah bilang sholawat, syahadat, habis itu baru kita share ya bismillah atau apapun yang mungkin kita bisa dengan menyebut nama Allah baru kita share. Insya Allah akan ada barokah di dalamnya. Nah namun kalau misalnya emang orang itu emang udah kebiasaan yang nge-share yang begitu ya tanggung jawabnya sama Allah ya pastinya. Iya, pasti. Karena semua sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan berhadapan dengan Allah. Allah ya. Aduh ya Allah bayangin kalau dilihat sama si Anu terus di-share lagi aduh dosanya kayak apa. Masih belum misalik ya. Baik untuk teman-temanku semuanya yang punya pertanyaan boleh kirimkan pertanyaan Anda atau tulis pertanyaannya di bawah ya nanti ya. Ini penting banget untuk like, habis itu komennya kita tunggu karena dengan komennya teman-teman semua akan memperbaiki kita terus ya Guru ya. Insya Allah. Akan memperbaiki kita terus
dan akan memberikan konten-konten terbaik lagi. Misalnya pengen apa, tulis aja di komen di bawah ya. Dan yang paling penting lagi setelah like, komen, di-share dong ya. Dengan nge-share ini insya Allah akan jadi pahala multi level buat kita. Teman-teman yang tadinya nganggap ini biasa atau yang nggak tahu ilmunya, insya Allah akan lebih aware lagi bagaimana cara nge-share dan bagaimana cara menyikapi share-sharean orang lain. Dan jangan lupa juga klik channelnya sehingga nanti kalau misalnya ada update apapun dari kita bisa diketahui. So terus pastikan Anda ikuti YouTube kita. Baterai A2 bahas misteri bersama saya Ali Zainal dan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Arif Budiman. Thank you. Ambil baiknya ya, mudah-mudahan jadi barokah buat kita. Assalamualaikum.